Kembali lagi bersama saya Bayu Prakoso untuk channel pembelajaran sejarah. Di channel kali ini, pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai kekuasaan kongsi dagang VOC. Jika kalian masih duduk di kelas 11 SMA, ini akan kalian temukan itu di mata pelajaran Sejarah Indonesia semester 1. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan VOC, kekuasaan kongsi dagang VOC di Indonesia. Sebelumnya kita harus paham, apa itu VOC? VOC adalah singkatan dari Verenigd Oostindische Compagnie. Nah, ini dari bahasa Belanda, merupakan persekutuan dagang asal Belanda atau Hindia Timur yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia, atau biasa disebut kongsi dagang milik Belanda. VOC sendiri di beberapa buku itu disebut dengan kongsi dagang Belanda di wilayah Hindia Belanda. Nanti kita akan lihat secara garis besar VOC itu selain sebagai kongsi dagang itu juga sebagai apa toh? Nah, nanti kita pahami di sini. Bagi orang Indonesia, VOC memiliki sebutan yang populer yaitu company atau company. Sebutan company atau company ini merujuk pada huruf C di VOC yang berarti company. Kalau dalam bahasa Inggris, company itu kan diartikan dengan perusahaan. Di sini artinya VOC itu merupakan perusahaan dagang milik pemerintah Belanda yang ada di wilayah Indonesia secara umum. Lahirnya VOC. Sebelumnya, kita tahu tujuan bangsa Barat datang ke wilayah Timur adalah untuk mencari keuntungan. Di vlog yang pernah kita bahas sebelumnya, ada istilah gold, glory, dan gospel. Tiga hal itu yang menjadi latar belakang bangsa Barat datang ke wilayah-wilayah Timur, atau orang Barat menyebutnya dengan wilayah dunia baru. Mencari keuntungan di sini itu diartikan gold. Keuntungan yang dimaksud ternyata tidak hanya keuntungan berupa logam mulia, tapi juga mereka menginginkan untuk menguasai daerah penghasil rempah-rempah, yang mana kita tahu rempah-rempah itu bernilai tinggi bagi masyarakat Eropa, dan penghasil rempah-rempah itu adalah wilayah-wilayah di belahan bumi timur. Akibatnya, banyak muncul persekutuan-persekutuan dagang yang kemudian saling bersaing, bahkan antar para pedagang Belanda sendiri. Persekutuan-persekutuan tersebut itu saling bersaing untuk keuntungan masing-masing perkumpulan atau persekutuan. Bahkan dari persekutuan sebangsa, entah itu Belanda, Inggris, Spanyol, ataupun Prancis, itu saling bersaing. Yang ada di Indonesia itu para pedagang-pedagang Belanda itu saling bersaing, yang kemudian menjadi salah satu latar belakang dibentuknya organisasi persekutuan dagang VOC. Selain itu, Inggris yang notabene sebagai pesaing Belanda telah memiliki kongsi dagang EIC. EIC kita tahu merupakan kongsi dagang Inggris yang mana sudah berdiri terlebih dahulu dan memiliki kantor pusat itu di wilayah India. India sendiri dulu merupakan wilayah jajahan Inggris. Pada tahun 1598, seorang tokoh Belanda yang bernama Johan van Oldenbarnevelt mengusulkan untuk membentuk sebuah kongsi dagang. Hal ini semata-mata untuk menyaingi kongsi dagang milik Inggris. Begitu pemikiran Johan van Oldenbarnevelt pada waktu itu. Johan van Oldenbarnevelt sendiri, dia merupakan seorang tokoh penting dalam pemerintahan kerajaan Belanda. Akhirnya, pada tanggal 20 Maret 1602, secara resmi VOC didirikan oleh pemerintah kerajaan Belanda. Yang awal pendiriannya, kantor pusat VOC itu berada di wilayah Amsterdam. Selanjutnya, tujuan dibentuk VOC. Yang pertama, untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok atau kongsi dagang Belanda. Dengan kata lain, VOC ini diharapkan untuk menertibkan persaingan-persaingan yang terjadi antara kelompok atau kongsi pedagang Belanda. Selain itu, juga untuk membentuk suatu badan, suatu lembaga, suatu persekutuan yang mewadahi para pedagang-pedagang Belanda tersebut. Yang kedua, memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang lain. Para pedagang lain di sini yang dimaksud adalah para pedagang asing
atau para pedagang barat asing yang mana merupakan saingan dari para pedagang Belanda. Yang ketiga, sebagai kekuatan revolusi dalam Perang 80 tahun, sehingga VOC memiliki tentara. Perang 80 tahun sendiri, atau juga dikenal sebagai pemberontakan Belanda, berlangsung selama 80 tahun, antara tahun 1568 sampai 1648. Periode ini ditandai oleh pemberontakan 17 provinsi di Belanda melawan Raja Spanyol. Menjelang awal pemberontakan, pasukan raja berhasil menaklukkan pemberontakan dan menekan pemberontakan tersebut. Namun, pemberontakan tumbuh lebih kuat dan pada 1572 pemberontakan menaklukkan wilayah Braille. Ini membuktikan kekalahan besar bagi Spanyol. Akhirnya, pada 1648, 17 provinsi mencapai kemerdekaan sebagai Provinsi Bersatu Belanda atau dikenal sebagai Republik Belanda. Perang 7 tahun ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Dengan dibentuknya VOC, itu membantu revolusi yang dilakukan oleh bangsa Belanda dalam membangun negaranya kembali. Selain itu, VOC itu juga memiliki tentara. Hal ini juga berguna untuk melengkapi alat kelengkapan kerajaan Belanda. Kepemimpinan VOC. Dinamika perkembangannya, VOC dipimpin oleh banyak tokoh. Pada awal didirikan, VOC dipimpin beranggotakan 17 direktur atau biasa disebut Hirin 17 yang terdiri dari para pemegang saham. Kenapa kok para pemegang saham? Karena kita tahu tadi VOC sendiri itu merupakan sebuah perusahaan. 17 direktur ini mewakili 17 provinsi yang ada di wilayah Belanda, yang masing-masing itu memiliki saham dan kekuasaan di dalam tubuh perusahaan VOC tersebut. Namun, ternyata kepemimpinan ini dinilai tidak efektif, dikarenakan selain kantor pusatnya yang berada di Amsterdam, ke-17 direktur itu juga mengontrol dari Amsterdam, padahal aktivitas dari perusahaan VOC sendiri itu berada di wilayah Hindia Belanda atau di wilayah Asia secara umum. Ini tentunya dengan jarak yang demikian jauh, maka akan berdampak pada koordinasi yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin VOC tersebut dan dinilai tidak efektif. Kemudian pada tahun 1610 diciptakan jabatan baru yang disebut dengan Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal VOC ketika awal didirikan atau Gubernur Jenderal VOC yang pertama itu adalah seorang tokoh yang bernama Peter Bosch. Peter Bosch ini merupakan Gubernur Jenderal pertama yang berkedudukan di wilayah Indonesia atau di wilayah Hindia Belanda. Dengan jabatan ini diharapkan koordinasi atau pengelolaan terhadap perusahaan VOC itu lebih efektif ketika dilakukan langsung di wilayah jajahan. Kemudian hak-hak khusus VOC atau disebut juga dengan hak oktroy. Yang pertama, melakukan monopoli perdagangan. Monopoli perdagangan di sini dimaksudkan untuk mengeruk keuntungan yang sebanyak-banyaknya terhadap tanah jajahan atau wilayah Hindia Belanda. Yang kedua, memiliki angkatan perang sendiri. Kita tahu karena jarak yang cukup jauh antara kerajaan Belanda dengan wilayah Hindia Belanda, maka dibutuhkan pengamanan secara mandiri oleh VOC. Yang kemudian VOC diberikan hak untuk memiliki angkatan perang sendiri. Yang ketiga, melakukan peperangan. Sebagai sebuah perusahaan yang menerapkan sistem monopoli, tentunya akan banyak menimbulkan pemberontakan dan perlawanan dari kerajaan atau penguasa-penguasa pribumi. Ini yang kemudian mendasari bahwa VOC itu memiliki hak untuk melakukan peperangan. Keempat, mengadakan perjanjian dengan penguasa setempat. Perjanjian atau kerjasama dengan penguasa setempat itu merupakan hak oktroy dari VOC. Dengan kata lain, VOC diberikan keleluasaan untuk mengadakan perjanjian dengan tidak melupakan bahwa VOC itu merupakan kepanjangan dari kerajaan Belanda. Yang kelima, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. Di sini VOC itu memiliki kewenangan untuk menyebarkan dan mengedarkan mata uang sesuai dari perusahaan. Keenam, mengangkat pegawai sendiri. Pegawai yang dimaksud itu adalah tentara,
juga pegawai-pegawai kantor yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan VOC di wilayah Hindia Belanda. Ketujuh, memiliki pemerintahan sendiri di negeri jajahan. VOC diberikan kewenangan untuk memiliki pemerintahan sendiri, dikarenakan VOC tentunya perlu melakukan upaya-upaya yang sama halnya dilakukan oleh sebuah penyelenggara kerajaan atau penyelenggara negara di wilayah negeri jajahan mereka. Pendudukan VOC. Pada tahun 1614, Peter Bird digantikan oleh Gubernur Jenderal Gerard Reyns. Gerard Reyns sendiri itu juga merupakan seorang tokoh yang berpengaruh, baru berjalan 1 tahun kemudian digantikan oleh tokoh yang lain yang bernama Laurens Royal. Laurens Royal di sini, dia juga merupakan seorang politikus dari kerajaan Belanda. Pada masa Laurens Royal, VOC berhasil membangun Gedung Mauritius yang berlokasi di tepi Sungai Ciliwung. Gedung Mauritius di sini itu merupakan gedung sarana pembantu untuk proses berlangsungnya perusahaan VOC di wilayah Indonesia. Kemudian tahun 1619, Gubernur Jenderal Laurens Royal digantikan oleh Gubernur Jenderal J.P. John atau John Peterson John. J.P. John sendiri merupakan pemimpin yang terkenal kejam. Dia menyerang pasukan Banten dan Inggris di wilayah Jayakarta, kemudian membumi hanguskan kota tersebut. Dari puing-puing kota yang sudah hancur, dia kemudian membangun kota baru yang bernama Batavia. J.P. John merupakan gubernur jenderal yang ambisius untuk menguasai wilayah-wilayah Indonesia. J.P. John bisa dikatakan peletak dasar penjajahan VOC di Indonesia. Dia banyak melakukan eksploitasi kekayaan alam dengan banyak cara. Yang pertama, merebut pasaran produksi pertanian dan melakukan praktek monopoli. Kedua, memperoleh hasil pertanian pribumi dengan cara pemaksaan. Ketiga, menduduki tempat-tempat yang strategis dengan cara politik adu domba, atau kita kenal dengan nama divide et impera. Keempat, melakukan intervensi terhadap kerajaan-kerajaan Nusantara. Intervensi di sini, dia banyak melakukan campur tangan terhadap kerajaan-kerajaan pribumi Nusantara guna mempermudah politik adu domba. Kelima, memperalat lembaga-lembaga pribumi. Maksud dari memperalat lembaga-lembaga pribumi di sini, dia menginginkan supaya lembaga-lembaga pribumi tersebut tidak dapat berkembang sehingga dia dengan mudah untuk mengontrol lembaga-lembaga pribumi tersebut. Kemunduran VOC atau kehancuran VOC, atau di sini kita berikan judul VOC Gulung Tikar. Sebagai sebuah perusahaan, pada abad ke-17 dan 18 itu merupakan puncak dari kejayaan VOC. Tentunya ini selain didukung oleh hak oktroy tadi, juga karena loyalitas para pegawai-pegawai VOC pada waktu itu yang kemudian mengantarkan VOC mencapai puncak kejayaan. Namun ternyata loyalitas dari pegawai VOC tidak serta-merta berjalan secara terus-menerus. Karena merasa menjadi perusahaan yang besar dan kaya, kemudian banyak pejabat VOC yang melakukan korupsi. Hal ini tentunya dikarenakan ada keinginan-keinginan pribadi dari para pejabat VOC untuk memupuk kekayaan yang kemudian berlomba-lomba untuk memperkaya diri sendiri dengan cara melakukan korupsi di tubuh VOC. Hal ini berdampak pada beban finansial VOC yang semakin besar. Kemudian VOC dinyatakan bangkrut. Kebangkrutan VOC itu banyak dikarenakan selain korupsi juga hutang yang besar. Hutang yang besar yang tidak didukung dengan pemasukan yang dalam jumlah besar pula itu kemudian menjadikan VOC bangkrut. Oleh sebab itu, pada 31 Desember 1799 VOC secara resmi dibubarkan akibat korupsi dan keinginan untuk memperkaya diri pribadi para pejabat VOC pada waktu itu. Maka 31 Desember 1799 itu merupakan hari terakhir dari berdirinya perusahaan besar Belanda, yaitu perusahaan VOC. Terima kasih sudah menonton di channel saya. Tetap semangat dalam belajar sejarah. Silahkan gunakan materi-materi pembelajaran ini untuk mendukung proses kegiatan belajar jarak jauh kalian. Apabila ini bermanfaat bagi kalian, silahkan share Instagram, Facebook, ataupun media yang lain. Dari saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.